Pemirsa, Anda menyaksikan Berita Satu Spesial, program yang akan menghadirkan perbincangan bersama narasumber-narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya Iqbal Suitami Harjanilah, Berita Satu Spesial selengkapnya. Pemirsa, dalam konferensi pers Badan Pusat Statistik yang diadakan 1 Desember, BPS menyampaikan data terkait inflasi nasional periode November 2025. Adapun dalam konferensi pers, BPS mencatat pada bulan November 2025 terjadi inflasi sebesar 0,17% secara bulanan. Menurut Puji Ismartini, terdapat komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada November 2025. Di antaranya daging ayam ras dengan andil deflasi 0,03%, serta beras dan cabai merah dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,02%. Berdasarkan komponen inflasi bulan November 2025 utamanya didorong oleh inflasi komponen inti dengan andil inflasi sebesar 0,11%. Lebih lanjut, Puji menyebut komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen inti adalah emas perhiasan. Secara tahunan pada November 2025 terjadi inflasi sebesar 2,72%. Sedikit lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 2,86%, namun cukup jauh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,55%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 1,21% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,08%. Komoditas lainnya yang juga memberikan andil inflasi adalah tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,04%, kemudian bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,03%, kemudian ikan segar dengan andil inflasi sebesar 0,02%, dan wortel dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Pemirsa, untuk membahas lebih lengkap mengenai data inflasi terbaru, telah bergabung bersama kami di studio semesta BUniverse, Big 2, Kepala Badan Pusat Statistik BPS, Ibu Amalia Adininggar Widya Santi, atau yang kita akrab panggil Ibu ini. Apa kabar Ibu ini? Baik, terima kasih. Terima kasih, senang sekali ketemu lagi. Kita hari ini ngobrolin terkait inflasi, Ibu. Baik. Ya. BPS kan baru saja mengumumkan inflasi November 2025, Ibu, yang berada di angka 0,17%, mantuman 2,72% year on year dan 2,27% year to date. Bagaimana sih sebetulnya Bu BPS melihat tingkat inflasi Indonesia ini hingga jelang akhir tahun? Nampaknya bisa dibilang cukup terjaga ya Bu sejak awal tahun ini. Iya, jadi kita sudah mengeluarkan angka inflasi itu dari mulai Januari sampai dengan terakhir kan November ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya dengan negara Vietnam ataupun Jepang, Turki, memang tingkat inflasi Indonesia ini relatif lebih terjaga di tengah ketidakpastian global, dan memang beberapa harga komoditas di pasar internasional juga lagi relatif meningkat. Namun demikian tentunya yang hasil rekaman tadi yang sudah kita rilis di tanggal 1 Desember, kita merekam angka inflasi sampai dengan bulan November, dan terlihat bahwa memang inflasi bulan November ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di bulan sebelumnya. Setiap bulan memang kita mengeluarkan 3 jenis angka inflasi kan. Pertama adalah inflasi bulanan, itu yang untuk merekam bagaimana sebenarnya pergerakan harga dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah itu kalau kita lihat inflasi bulan November kan 0,17%. Ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan bulan lalu yang 0,28%. Lalu inflasi kedua yang kita keluarkan juga adalah inflasi tahunan atau yang dikenal dengan nama year on year. Itu artinya tingkat harga di bulan November 2025 kita bandingkan dengan tingkat harga di tahun
2024 pada bulan yang sama. Nah, ini terlihat terekam bahwa secara tahunan atau year on year inflasi kita akan 2,72%. Nah, satu hal yang menarik adalah untuk inflasi bulanan ini ya Mas Iqbal, untuk harga volatile food atau komoditas pangan bergejolak, ini tekanan inflasinya terus mereda. Oke. Iya. Wow. Nah, ini yang saya ingin juga sampaikan bahwa kalau kita perhatikan rekaman inflasi yang dikeluarkan oleh BPS, selain kita merekam inflasi month-to-month atau year on year dan juga year to date, kami juga melihat inflasi itu dibagi menjadi 3 komponen. Satu adalah inflasi komponen inti, ya kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan core inflation. Ini adalah memang kelompok komoditas yang kita sebut sebagai komoditas yang memang diperlukan oleh konsumen, tetapi dia harganya tidak bergejolak. Nah itu. Kemudian kita juga punya ada kelompok inflasi yang disebut dengan volatile food atau komponen harga bergejolak. Ini kita kelompokkan komoditas-komoditas yang memang harganya sering mengalami fluktuasi karena memang relatif dipengaruhi oleh kondisi pasokan. Gitu. Nah itu misalnya kelompok di dalam situ ada beras, cabai merah, cabai rawit gitu ya. Lalu banyak lagi komoditas yang dikelompokkan ke dalam volatile food. Dan yang ketiga adalah kelompok dari harga yang diatur oleh pemerintah. Nah ini yang disebut dengan administered prices. Nah kelompok yang masuk dalam ini adalah misalnya listrik, energi atau bahan bakar dan beberapa hal lagi. Nah dari ketiga komponen itu ya Mas Iqbal, kalau kita perhatikan yang masuk ke dalam inflasi untuk komponen harga bergejolak atau volatile food, ini mengalami easing atau meredalah tekanan inflasinya sehingga dari inflasi yang bulanan sebesar 0,17%, sumbangsih dari atau andil inflasi dari komponen harga bergejolak itu hanya 0,01. Ya, jadi 0,17%, hanya 0,01-nya di bulan November disumbang oleh inflasi dari komponen harga bergejolak. Volatile food tadi. Ya, volatile foodnya meredah nih tekanannya di bulan November. Satu hal yang memberikan sumbangan yang cukup besar adalah memang dari inflasi komponen inti atau core inflation. Berapa sumbangannya? 0,11 gitu ya. Kalau volatile foodnya 0,01, sumbangan dari inflasi komponen inti atau core inflation itu 0,11%. Jadi dari 0,17, 0,11-nya dari komponen inti. Pertanyaannya siapa yang menyumbang itu dan apa atau komoditas apa yang menyumbang itu? Apa Bu sebenarnya? Itu adalah karena memang pergerakan harga emas yang meningkat sehingga ditransmisikan atau harga komoditas emas di pasar global kan lagi meningkat ya. Walaupun peningkatannya di bulan November ini tidak setinggi bulan-bulan sebelumnya, tapi masih meningkat. Ini kemudian tercermin dari harga emas perhiasan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Inflasi itu adalah perubahan harga yang diterima oleh konsumen. Perubahan harga yang diterima oleh konsumen. Ini perlu diluruskan juga, banyak sebenarnya simpang siur ya Bu ya. Ibu kalau dilihat tingkat inflasi kan menurun komponen, seperti apa sebetulnya baik inflasi inti yang tadi Ibu bilang, inflasi harga diatur pemerintah atau juga inflasi komponen bergejolak atau volatile food tadi. Kita tahu kan harga emas juga sangat berfluktuasi ya Bu tahun ini dengan lonjakan kenaikan yang sangat signifikan. Sebetulnya seberapa besar dampaknya meskipun tadi Ibu sudah sampaikan ya Bu? Nah, mari kita perhatikan di bulan November ya. Harga emas itu kira-kira kalau dari datanya Bank Dunia atau Pink Sheet rata-rata di bulan November itu sekitar 4.087 US dollar per troy ounce. Ini meningkat
sedikit meningkat dibandingkan dengan bulan lalu. Bulan lalu itu sekitar 4.058 US dollar per troy ounce. Jadi rata-rata bulanan saja di bulan November sudah relatif sedikit lebih tinggi. Tetapi kalau kita bandingkan dengan bulan Oktober, kalau harga emas bulan Oktober dibandingkan dengan bulan September, meningkatnya tinggi banget. Nah, di bulan November itu meningkat tapi relatif lebih tipis peningkatannya. Ini kemudian ternyata kan tadi yang saya bilang harga emas di pasar internasional itu pasti akan tercermin dari harga emas di pasar domestik, terutama harga emas perhiasan. Karena yang dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah harga emas perhiasan dan juga pasti nanti beberapa hal logam mulia ya. Nah, inflasi dari emas di bulan November ini adalah sekitar 3,99% secara mantuman. Jadi harga inflasi emas atau artinya perubahan harga emas dibandingkan bulan November dibandingkan dengan bulan Oktober itu peningkatannya 3,99% secara bulanan. Ini tadi yang memberikan sumbangsi. Kalau ditanya berapa andilnya Bu terhadap inflasi bulanan, kan itu pasti pertanyaannya ya Mas Iqbal ya. Betul. Nah, tadi yang inflasi bulanan kita kan 0,17% ya. Nah, kalau kita lihat hanya komoditas emasnya saja, maka sumbangannya yang komoditas emas itu 0,08% terhadap 0,17%. Jadi sumbangsinya ya 0,08% basis point gitu. Baik. Nah, harga emas ini begitu ya, bukan terkait yang harga diatur administrasi ini, Presiden baru saja menyetujui penambahan kuota LPG ya Bu, subsidi sebanyak 350.000 ton di 2025. Jika dilihat secara historis sebetulnya Ibu ini, bagaimana biasanya inflasi energi di masa akhir tahun ini mengingat ada libur Nataru begitu ya. Apakah penambahan kuota LPG subsidi ini akan bisa menjaga dan meredam potensi lonjakan inflasi energi nanti? Jadi memang menarik kalau untuk yang administered prices itu kan harganya diatur pemerintah ya. Jadi deflasi atau sumbangsi terhadap inflasi atau deflasi tergantung dari bagaimana harga yang ditetapkan oleh pemerintah di bulan itu. Jadi misalnya pernah waktu di awal tahun 2025 ini di bulan Januari dan Februari pemerintah memberikan diskon listrik. Nah itu terekam sebagai deflasi di sektor energi terutama ya. Artinya ada penurunan harga yang diterima oleh pemerintah, yang diterima oleh masyarakat akibat adanya penurunan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu memang terekam di dalam keranjang konsumsi masyarakat yang kemudian ditranslasikan dengan harga yang diterima oleh masyarakat itu memang menurun akibat adanya penurunan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini juga kalau nanti ada diskon, beberapa diskon yang ditetapkan oleh pemerintah, pastinya nanti akan terekam di dalam angka inflasi kita di bulan Desember. Nah, yang saat ini kan yang kita rekam baru sampai bulan November saja. Tapi satu hal nih Mas Iqbal, kalau saya boleh cerita ya. Silakan Ibu ini. Dibandingkan negara-negara lain, Indonesia ini adalah yang tercepat mengeluarkan angka inflasi. Kita boleh lihat, kita adalah zero lag ya. Jadi untuk inflasi di bulan November, yang berakhir kan bulan November itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November. Begitu selesai itu bulan November, besoknya kita sudah tanggal 1 sudah rilis angka inflasi. Itu artinya zero lag Pak. Lagnya nol. Karena begitu selesai tutup bulan, besoknya kita merilis atau menyampaikan angka inflasi. Itu yang tercepat dibandingkan dengan negara lain. Nah tentunya kenapa cepat? Karena memang pertama kita ingin menyesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Bahwa inflasi itu kan menjadi indikator penting dari pemerintah yang kemudian supaya pemerintah bisa segera melakukan intervensi yang lebih tepat
dalam rangka mengendalikan inflasi. Jadi Gitu. apa yang harus dilakukan langsung cepat gitu, karena Iya. zero lag itu nggak perlu menunda-nunda. Itu prestasi ya Bu ya? Iya, itu satu upaya yang luar biasa dari teman-teman BPS Indonesia tentunya, karena kita waktu merekam inflasi itu tidak hanya tingkat nasional, tetapi kita juga merekam inflasi di provinsi, 38 provinsi dan di 150 kabupaten kota. Baik, Ibu Winnie, kita jeda terlebih dahulu, nanti usai jeda kita akan berbincang terkait akhir tahun ini banyak bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, termasuk longsor, banjir, dan erupsi gunung. Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, Berita Satu Spesial akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Satu Spesial dan kami akan berbincang kembali bersama Kepala BPS Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Ibu Winnie, kita lanjut nih, tadi terkait sebelum jeda saya sempat menyinggung begitu, di akhir tahun kan banyak bencana alam ya Bu yang terjadi. Bela sungkawa tentu kita sampaikan untuk para korban Ibu di berbagai daerah, mulai dari banjir, longsor, erupsi gunung berapi. Tak hanya dampak pada korban jiwa ya Bu ya, maupun kerusakan bangunan dan infrastruktur, ada dampak juga ke produksi komoditas pertanian ini yang juga menjadi sedikit meresahkan masyarakat begitu. Seperti apa sih Bu sejauh ini, bagaimana pantauan pada inflasi maupun harga cabai, sayur, bawang dan lain-lain yang termasuk tadi volatile food ya Bu ya? Iya. Nah, kebetulan yang rekaman inflasi yang kami sampaikan di tanggal 1 Desember itu adalah merekam inflasi yang di bulan November sampai dengan minggu keempat bulan November. Tetapi biasanya kami melakukan survei harga konsumen itu di awal dari minggu keempat. Oke. Dan kalau kita perhatikan terjadinya bencana yang terutama di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu kan terjadi betul-betul di akhir November sampai dengan awal Desember. Ini nanti mari kita lihat dampaknya di inflasi bulan Desember. Terutama yang mungkin yang perlu kita cermati adalah harga tadi yang Mas Iqbal sampaikan, harga-harga bahan makanan ya, terutama yang masuk dalam komoditas volatile food, itu pastinya dan biasanya kalau ada bencana itu terpengaruh. Apalagi kalau memang ini banjir, ini kan beberapa sentra produksi akan rusak akibat banjir. Itu juga nanti akan kami rekam melalui survei-survei yang kami lakukan mulai awal bulan Desember ini. Misalnya nanti dalam hal tiap minggu kami kan menghitung indeks perkembangan harga. Nah, nanti minggu depan akan kami betul-betul cermati daerah-daerah yang terdampak banjir dan juga komoditas-komoditas yang masuk ke dalam volatile food, terutama di daerah terdampak bencana itu. Biasanya yang terganggu adalah pastinya sisi pasokan. Karena distribusi bahan makanan terhambat, itu menyebabkan harga tinggi di daerah itu. Dan beberapa laporan yang masuk ke kami juga beberapa harga sudah melonjak. Selain faktor kesulitan untuk mendistribusikan bahan makanan ke sana, juga area produksi di daerah tersebut juga pastinya terganggu. Dan ini bisa memberikan dampak terhadap peningkatan harga di bulan-bulan berikutnya. Tapi kalau pertanyaannya Mas Iqbal, berapa kira-kira inflasi yang akan terjadi di daerah terdampak bencana? Izin nanti kami hitung dulu sampai dengan akhir Desember, kami rilis nanti di bulan Januari awal. Ibu, ini tentu dengan potensi lonjakan signifikan di bulan Desember dengan akibat adanya bencana dan terganggunya rantai pasok begitu. Sebetulnya apakah ada cara Bu untuk meredamnya, mengingat faktor alam ini kan tidak bisa dibendung ya Bu. Namun tentu pemerintah sudah mulai bergerak juga. Begitu. Pastinya, karena saya melihat kan juga pasokan bahan makanan terus diguyur ke daerah terdampak bencana. Ini tentunya bisa meredam harga supaya tidak terus melambung tinggi. Karena sekali lagi
inflasi itu adalah perubahan harga yang direkam, yang kemudian perubahan harga itu diterima oleh konsumen. Jadi kami merekam inflasi itu dengan perbedaan IHK atau indeks harga konsumen. Oke. Nah, indeks harga konsumen, perubahan indeks harga konsumen itulah yang kemudian diterjemahkan sebagai inflasi. Jadi kita punya yang namanya basket keranjang konsumsi atau keranjang konsumsi adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, masing-masing komoditas itu ada indeks harganya. Indeks harga konsumen untuk masing-masing dari komoditas itu. Lalu kemudian itu yang perubahan harga IHK-nya yang kita rekam menjadi inflasi. Baik. Nah, kalau konsumen itu merasakan harga yang mahal, kemudian bulan lalu tidak semahal itu, pasti dia merasakan inflasi. Jadi itu ya, ini sedikit informasi juga untuk meluruskan sebetulnya dari mana sih inflasi. Kadang orang bertanya-tanya kenapa ya dengan angka-angka demikian dan lain sebagainya. Bu, dari sisi kelompok pengeluaran sendiri kita bergeser ke sana. Apakah ada yang patut diwaspadai terkait potensi lonjakan begitu di Oktober lalu misalnya inflasi kelompok pakaian dan alas kaki kan tercatat 0. Terus di akhir tahun ada persiapan Natal maupun libur tahun baru. Apakah ada potensi juga inflasi tinggi Bu terkait pos-pos ini? Iya, jadi ada tiap minggu kan kami melakukan monitoring harga ya Pak. Dan satu hal biasanya terutama untuk kelompok komoditas pangan bergejolak atau volatile food itu memang faktor cuaca sangat mempengaruhi. Misalnya yang kita cermati di bulan November ada harga wortel ya, kemudian selain wortel juga ada harga bawang merah, ini lagi relatif meningkat atau inflasinya lagi relatif tinggi. Karena memang wortel dan bawang merah itu kan umbi-umbian jenisnya. Dia di tanah, di dalam tanah. Dan kalau ada faktor cuaca atau hujan besar, itu pasti cepat busuk itu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan harga dari bawang merah dan wortel sedang meningkat cukup tinggi. Nah, ini terekam di dalam inflasi November 2025. Namun juga ada Mas Iqbal komoditas-komoditas yang sudah mulai mereda atau kita sebut dengan mengalami deflasi atau harganya lagi turun. Itu telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, itu juga lagi turun harganya. Ini yang kemudian kita rekam sebagai komoditas penyumbang deflasi atau meredam inflasi. Penyumbang deflasi atau meredam inflasi. Semakin menarik, kita jeda kembali Ibu Winnie. Tentu saya ingin terus-terus tapi kita harus jeda terlebih dahulu Ibu Winnie. Banyak sekali informasi yang saya ingin tampung begitu, tapi usai jeda pemirsa, berita satu spesial akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan berita satu spesial pemirsa. Kami akan kembali berbincang bersama Kepala BPS Ibu Amalia Adininggar Widyasanti atau yang akrab dipanggil Ibu Winnie. Ibu, pemerintah kan kembali meluncurkan sejumlah stimulus di Q4. Termasuk diskon tarif transportasi yang berlaku mulai 21 November. Lalu diskon tarif tol saat Natal dan Tahun Baru nanti hingga BLT ya Bu. Ini kan tentunya menjadi upaya memperkuat daya beli. Namun tentu harus kita juga jaga agar inflasi tetap terkendali saat spending meningkat ya Bu. Bagaimana Ibu melihat ini? Jadi ini sebenarnya bagian dari program pemerintah untuk pertama mendorong mobilitas masyarakat di penghujung tahun. Yang kedua juga jangan sampai ini kemudian peningkatan mobilitas masyarakat itu bisa menekan inflasi sehingga diberikan diskon supaya inflasi tetap terjaga. Nah, tentunya Mas Iqbal karena tadi diskon tiket seperti tiket kereta api itu kan berlaku untuk perjalanan yang mulai 22 Desember sampai dengan 10 Januari. Liburan akhir tahun ya Bu ya? Liburan akhir tahun. Juga nanti harga tiket angkutan laut akan diberikan diskon untuk perjalanan mulai tanggal 17 Desember. Nah, artinya dan juga tadi diskon
tarif tol Tarif juga tol, ya, untuk betul. yang selama liburan akhir tahun. Tentunya karena itu nanti perjalanan dilakukan di bulan Desember, tol juga akan berlaku saat liburan di akhir tahun, nanti terekam dalam angka inflasi kami untuk di bulan Desember tentunya. Nah nanti kita lihat, Siap. tentunya biasanya kalau ada diskon seperti ini, pastinya akan memberikan dampak terhadap angka inflasi di dalam bulan tersebut yang memang ada stimulus pemerintah. Proyeksinya Bu Andilnya biasanya dari tahun ke tahun ke inflasi kelompok transportasi ini seperti apa sih? Iya, jadi itu ya masuknya betul, masuknya akan ke dalam kelompok transportasi. Itu kalau kita lihat di bulan-bulan sebelumnya yang sempat ada diskon transportasi, salah satunya waktu liburan Lebaran, itu memang terdampak, terlihat ada penurunan tekanan inflasi bahkan mengalami deflasi untuk sektor transportasi. Jadi nanti tentunya saya tidak bisa memproyeksikan, nanti kita akan Kita lihat data ya, Bu, ya. Dan toh tentunya di awal bulan Januari ini akan kita keluarkan angka inflasi bulan Desember, berapa sebenarnya dampak dari stimulus ataupun diskon-diskon transportasi yang diberikan oleh pemerintah. Baik. Ya, tapi itu benar sekali tadi yang Mas Iqbal sampaikan, bahwa program stimulus ekonomi yang salah satunya dalam bentuk diskon tarif pemerintah, salah satu upaya untuk menjaga daya beli, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan satunya juga yang jelas ini bisa menjaga inflasi akhir tahun. Baik, jadi memang nanti akan terekam dan hasilnya nanti di awal Januari. Ibu, aside from inflasi, kita di penghujung pertanyaan nih, tentu ini juga pasti ada pesan-pesan yang ditunggu para pemirsa dan juga saya khususnya. Pertumbuhan ekonomi di Q4 begitu dengan adanya stimulus tambahan dari pemerintah, kemudian dampak dari suntikan dana 200 triliun rupiah pada September lalu, meskipun perlu waktu ya Bu ya untuk merasakan dampaknya. Banyak juga yang memprediksi pertumbuhan ekonomi kan bisa tembus 5,6 hingga 5,7% nih. Jika dilihat dari laju pertumbuhan sejak awal tahun, geliat ekonomi di Oktober dan November serta juga angka historis laju PDB kita, Bu Winnie, bagaimana probabilitasnya bisa kita mencapai angka 5,6 atau 5,7% optimismenya? Tentunya BPS itu tidak bisa melakukan proyeksi. Kami akan melakukan pengukuran terhadap aktivitas ekonomi yang atau kemudian direkam melalui angka pertumbuhan ekonomi itu setelah kuartal 4 berakhir. Jadi nanti kalau setelah bulan Desember kami kemudian melakukan pengukuran, pengumpulan data yang hampir 1058 indikator harus kita kumpulkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi itu. Nah, ini nanti yang kemudian kita rekam dalam PDB kuartal keempat yang akan kami rilis pada tanggal 5 Februari. Ya, jadi tentunya kami akan terus mencatat seluruh aktivitas ekonomi tanpa terkecuali. Kami akan monitor perkembangan dari waktu ke waktu sampai dengan penghujung tahun 2025 tentunya. Baik, Ibu ini terakhir terkait inflasi dan deflasi, orang sering salah kaprah nih. Deflasi itu bagaimana? Karena deflasi bukan berarti penurunan daya beli ya Bu. Terakhir Bu, pesan untuk masyarakat antar pemahaman bagi mereka. Iya, satu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, inflasi adalah rekaman atau angka yang menunjukkan perubahan harga yang diterima oleh konsumen. Itu adalah perubahan dari indeks harga konsumen baik secara bulanan atau secara tahunan yang tadi yang disebut year on year. Namun inflasi adalah satu hal. Ada hal lain yang mungkin juga perlu pencermatan bahwa level harga adalah yang harus dibayar oleh konsumen. Ya. Untuk beberapa komoditas yang harganya itu stabil tinggi, itu belum tentu inflasinya tinggi. Karena kalau harganya stabil pasti inflasi rendah. Nah, artinya yang perlu kita lihat juga selain inflasi adalah level harga. Ada beberapa komoditas yang memang harganya stabil tinggi, tidak pernah turun, tetapi kalau kita tanya inflasinya memang relatif nol karena dia stabil dari waktu ke waktu, tetapi yang dibayar oleh konsumen
adalah level harga. Level harga. Nah, oleh sebab itu beberapa hal komoditas yang harganya stabil tinggi di atas harga acuan pemerintah atau harga acuan produsen itu juga perlu menjadi perhatian. Baik. Misalnya beberapa harga komoditas di daerah timur ya itu juga cukup tinggi dan stabil tinggi. Ya. Atau juga ada beberapa harga minyak goreng kita di beberapa daerah wilayah, saya tidak semua wilayah juga cenderung stabil tetapi di atas HET. Nah, yang kedua nih Mas Iqbal, kalau boleh saya tambahkan. Silakan Ibu ini dengan senang hati. Deflasi tidak boleh sekonyong-konyong diterjemahkan sebagai penurunan daya beli. Ya. Kita harus juga mencermati apa yang menjadi penyebab deflasi. Misalnya, kayak kita lagi mengendalikan beberapa harga volatile food ya. Misalnya harga telur ayam ras dikendalikan supaya lebih turun gitu kan. Terus kemudian nanti harga cabai merah kita kendalikan, pastikan pasokan sehingga turun. Kan cabai merah sama telur ayam ras mengalami deflasi. Karena harga saat ini dibandingkan dengan bulan lalu turun. Itu yang disebut dengan deflasi. Tetapi penurunan harga itu bukan kemudian sekonyong-konyong diterjemahkan menjadi penurunan daya beli. Karena memang harganya dikendalikan untuk menuju ke level yang normal. Baik. Gitu. Banyak sekali informasi dan juga edukasi dari Ibu Winnie dan sudah mengkonfirmasi begitu apa sebetulnya maksud-maksud tersebut. Terima kasih Ibu Winnie sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Spesial. Tentu kita akan menunggu update-update di bulan-bulan berikutnya dan tentu kita berharap yang terbaik ya Bu terhadap angka pertumbuhan ekonomi kita Indonesia. Terima kasih, salam sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Mas Iqbal, sehat selalu juga. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan di program Berita Satu Spesial hari ini. Saya Iqbal Switami Hardi atas nama seluruh kru yang petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Berita Satu Bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.